Ntar jam 9 malam. Iya. Kalau kita kepingin masuk surga, syaratnya cuma satu. Mati dulu. Lah iya, sekarang di dunia dari mana? Surga dari mana? Dari Mandalika. Ya, dari Jakarta, dari Jepang, termasuk dari Senggigi, Gili Trawangan. Enggak ada itu semua. Hanya kiasan saja surga dunia, karena saking happy-nya, senengnya dalam hidup di dunia ini. Tapi surga yang hakiki nanti adanya di akhirat. Baru ketahuan Pak Bu ketika orang itu meninggal dunia, sa'idun am syaqiyun. Jadi orang yang beruntung karena amalnya dapat ridho dari Allah, surga tempatnya. Banyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Apalagi di bulan yang disebut dengan syahru sholawah, yaitu bulan di mana penuh dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Tadi yang saya sampaikan, perintah baca sholawat ini di bulan Sya'ban loh Pak Bu. Makanya jangan sia-siakan yang tinggal berapa hari lagi ini untuk kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau orang itu menjadi syaqiyun, menjadi merugi, celaka, karena perbuatannya selama hidupnya hanya maksiat dan munkarat. Hanya maksiat dan munkarat yang dia kerjakan, tidak dapat ridho dari Allah. Baunya selawat enggak. Apalagi mau baca sholat. Makanya tadi disampaikan oleh Adinda, ada satu kisah orang yang mabok-mabok terus, tapi kena satu ketika dia datang ke majelis taklim, dia itu datangnya Pak Bu bukan dalam keadaan mabok, tapi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mengerjakan maksiat, tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi berjudi, tidak lagi berzina, tidak lagi jadi maling, tapi benar-benar dengan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dengar pengajian, dia mengingat dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad, maka meninggal dunianya dia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga di tingkatan yang keempat. Amin. Apalagi tiang punggung sami yang alhamdulillah nggak pernah mengerjakan maksiat, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang maaf, yang ina berbakti kepada suaminya, yang masih anak-anak, masih punya orang tua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibadahnya rajin, bagus sholawatnya, alhamdulillah. Maka disitulah bukan lagi syaqiyun, menjadi orang yang sa'idun, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Syaratnya Pak Bu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lumayan. Nggak disuruh lagi, langsung dengan sendirinya Allah otomatis sekarang ibu-ibu mah. Makanya mah saya di mana-mana Dinda Tuan Guru paling hormat sama ibu-ibu ini. Bener. Saya ingat terhadap ibu saya, alhamdulillah ibu saya sampai saat ini masih hidup. Umurnya sudah 76 tahun, tapi maaf ketika ngaji nggak mau dibonceng pakai sepeda motor. Selalu jalan kaki, riyadhah katanya. Biar bikin sehat. Alhamdulillah. Makanya di mana-mana saya paling hormat kepada ibu-ibu. Coba Indonesia kita ini yang kita cintai, yang ada mulai dari ujung Sabang sampai ke Merauke. Nah, kemudian di situ ada yang namanya kota yang disebut dengan ibu kota. Berarti ibu kan yang disebut, bukan bapak kota. Iya. Yang disebut ibu kota. Betul? Sekarang kita back kembali ke ini kita, jasad kita. Kita punya jari-jari dari sini sampai ke kelingking ini. Yang ada apa? Yang mana ibu jari? Yang mana? Ibu jari. Iya, jempol. Ada bapak jari? Nggak laku Pak. Yang ada adalah ibu
Yang setiap tahun diperingati hari bapak apa hari ibu? Hari ibu. Betul kan? Betul? Sekarang maaf, kalau kita buka Al-Quran, ada yang hafal ini, termasuk tuan-tuan guru, buka dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Yang ada surah An-Nisa apa Ar-Rijal? An-Nisa perempuan. Enggak ada surah Ar-Rijal laki-laki. Enggak ada kan? Ada enggak tuan guru? Enggak ada kan ya? Adanya An-Nisa. Selalu yang diangkat adalah ibu. Sekarang maaf, Pak Jokowi jadi presiden. Yang dipanggil ibu negara siapa? Istrinya, Ibu Iriana kan? Padahal yang jadi presiden adalah Pak Jokowi. Sebenarnya dia yang jadi presiden yang seharusnya dipanggil Bapak Negara. Tapi Pak Jokowi hanya dipanggil presiden, yang jadi ibu negara adalah istrinya. Berarti semua kepada ibu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Ibu-ibu ini adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Bapak-bapaknya hanya naruh saham doang. Iya kan? Sampai-sampai Nabi juga mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga berada di telapak kaki ibu. Di telapak kaki bapak ada apaan? Enggak ada, Pak. Semua yang disebut adalah ibu. Tapi jangan bangga, Bu. Sorga ibu-ibu ada di bapak-bapak. Iya. Semua tadi ibu-ibu, tapi terakhir surganya ibu-ibu, sorga ibu-ibu adanya di bapak-bapak. Makanya bakti sama suami. Tuh. Pernah Nabi, Pak Bu, didatengin oleh sahabat yang bajang. Bertanya kepada baginda Rasul, sahabat yang bajang ini, "Ya Rasulullah, siapa yang saya hormati ya Rasul antara ibu dan bapakku?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Tuh. Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Ummuka." Ummuka. Tsumma abuka. Inakmu baru. Iya kan? Seke mama telu bener. Ini pertanyaan Pak Bu, artinya saking mulianya yang namanya derajat kaum makanya dalam qasidah kan dikosidahin ya, dinyanyikan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir, nyusuin, ngandung, banyak anaknya. Nah, ini sampai dinyanyikan seperti itu. Artinya apa? Derajat kaum ibu ini sungguh sangat luar biasa. Maaf, sekarang yang melahirkan Tuan Guru Abdul Razak ini siapa? Enggak mungkin bapaknya, pasti ibunya ya. Yang melahirkan Pak Jokowi siapa? Yang melahirkan Kiai Ma'ruf Amin siapa? Yang melahirkan gubernur, bupati siapa? Yang melahirkan kadus juga siapa? Nah, sekarang yang melahirkan maling siapa? Yang melahirkan bajingan siapa? Ya, yang begitu-begitu bapak, ibu juga. Iya kan, yang melahirkan bajingan juga ibu. Nah, artinya apa? Tergantung dari ibunya. Makanya disebut al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Ibu-ibu ini adalah pendidikan yang pertama untuk anak-anaknya. Yang bersentuhan setiap hari adalah ibunya. Maka dari itu kepada kaum ibu, ibu harusnya bangga Allah lahirkan sebagai kaum
Tapi tak kalah bangganya Allah lahirkan sebagai kaum laki-laki. Ini Tuan Guru, kalau kita baca di artikel sekarang ini, ya, statistik dunia ini 1:7. 1 laki-laki 7 perempuan. Makanya maaf, yang paling rajin ngaji adalah kaum ibu. Yang paling ngomongin pinter, ngomongin tetangga adalah kaum ibu. Yang paling doyan ngeridit adalah juga kaum ibu. Iya kan? Ini statistik dunia loh. 1 laki-laki 7 perempuan. Ini perbandingannya. Makanya jangan ngiri ibu-ibu. Oh, bapak-bapak mah ngajinya sedikit orangnya. Karena memang 1 laki-laki ini banding 7. Ini statistik dunia loh Pak. Bener. Bahkan nih di Tunisia, sampai demo itu bahkan dibikin undang-undang oleh Presiden Tunisia, diwajibkan, bahkan dilindungi oleh negara, bahkan dibantu oleh negara, laki-laki wajib menikah 4. Kalau Tuan Guru pingin pindah ayo ke Tunisia, dapat undang-undang dibiayain oleh negara. Tapi kalau di Indonesia iya, di Indonesia ini kan belum sampai ke sana undang-undangnya. Padahal kalau Al-Qur'annya menyuruh matsna wa thulatsa wa ruba. Tapi ada di situ seterusnya ayat tersebut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil cukup seke. Cukup seke. Saya aja 1 nggak punya, apalagi sampai 4. Ya Allah. Nah ini Pak Bu, maaf, artinya apa? Ini adalah kedudukan kaum wanita. Makanya alhamdulillah ibu-ibu di mana-mana sekarang yang paling rajin ngaji. Tapi maaf, ini ada yang usil. Iya, sekarang kan lagi viral nih, lagi booming di Jakarta, sedang dibicarakan. Ada seorang ibu-ibu yang mempertanyakan, buat apa ibu-ibu itu ngaji? Sampai kapan ibu-ibu itu ngaji? Sementara anaknya siapa yang ngerawat? Apakah bapak-bapaknya rumah tangga harus dimanage, diatur? Usil kepada orang yang ngaji. Ngaji ini perintah siapa Pak Bu? Ayo, perintah baginda Rasulullah Muhammad yang kita sering dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai engkau keluar, kalian keluar dari rahim ibumu sampai nanti masuk ke liang lahat, punya kewajiban untuk menuntut yang bajang ataupun yang lingsir, maka wajib untuk menuntut Ibu sudah tunaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu, kenapa diusilin? Ya, ini ada-ada aja. Ya, walaupun ngaku saya mah Islam, tapi kenapa ngusilin orang yang ngaji? Berarti kalau ngusilin orang yang ngaji, berarti melanggar, menentang yang namanya perintah baginda Rasulullah Muhammad. Kalau menentang yang namanya perintah baginda Rasul, berarti dia ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad. Kalau dia ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti dia sudah murtad, keluar dari Na'udzubillahi min. Makanya walaupun ngomong seperti apa Pak Bu, jangan dihiraukan, ngaji jalan terus. Betul? Betul? Ibarat pepatah mengatakan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Lu ngomong seenaknya, gue tetap ngaji di Lombok. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.